So, okay, Mr. Michael, is that okay? If we postpone a little bit the feedback, so please be wait, because after the second speaker, we are open again the questions, okay, and feedback. And Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, ini kita sekarang tadi sudah selesai di speaker pertama. Untuk pertanyaannya, kami mohon disimpan dulu. Kita akan lanjut jalan-jalan ke Korea. Nah, karena di Indonesia tuh Korea demam banget anak-anaknya, muda-mudinya, karenanya kami di sini mencoba bekerja sama dengan Aigen dan Ibu Mutia. Apa itu Aigen? Siapa itu Ibu Mutia? Beliau akan sendiri menyampaikannya. Karenanya please welcome the second speaker, Ibu Mutia from Aigen. Ya, please. 안녕하세요. Annyeonghaseyo. Oke. Boleh di-able, Miss? Sudah, Coach? Sudah. Masih belum bisa. disable? Ya. Oke. Ya, bentar. Okay, all praise is due to Allah, sudah. the Word, the Master, and the Creator of everything in the universe for enabling us to meet together in this simple but peaceful place, peaceful meeting. First of all, I would like to express my gratitude to the Pak Ozzy, Mr. Oz, for giving me a valuable chance, and also Michael Clem as a speaker. And I really amazed with Michael. Wow, it's a really good story. Okay, now I'm Tiara Hikmah. Actually, I'm in Indonesia right now. I will share about my story and also what we should prepare to go abroad. Okay. Okay, maybe I will talk with Bahasa and also English because my English is not so good as you can. Pardon me. Well, first, I will talk about the future of education and skill. So, tak kenal maka tak sayang ya, pakai bahasa Indonesianya. We have peribahasa ya. Inilah saya Mutiara Hikmah Mahendra Data. Sekitar 2 tahun lalu sekitar 2 tahun lalu saya pulang ke Indonesia. I just go home from Korea 2 years ago. And now I also graduate from ITB, Institut Teknologi Bandung, in May. And then now I lead a startup company, education technology company in Indonesia. We called IGEN, Indonesia Global Education Network. Okay. Well, fakta yang menarik ya. There is a fact. The COVID-19 pandemic has created the largest disruption of education system. Jadi COVID-19 ini ternyata sangat merubah. Tak ada chat. Excuse me. Ada chat masuk ya. Oke, jadi COVID-19 ini sangat merubah kehidupan kita, utamanya di dunia pendidikan. Pendidikan ini salah satu industri yang sangat terdampak COVID-19. Bahkan ini juga bukan terdampak negatif saja, tapi juga positif terdampak karena otomatis semua pendidikan ini sekarang sedang digital transformation of higher education in Indonesia. Not only Indonesia, but also in the world, entire world. Okay, you can see here. Mungkin semua sekolah sekarang sudah menggunakan learning management system. I guess also Jakarta RC also use learning management system, but because pesantren or boarding school, they still has tatap muka tatap muka. But the other side, almost all of the school in Indonesia and also in the world using LMS or learning management system. So this is so familiar with. Okay. Excuse me. Check. Yeah. Okay. Yeah.
So this is so familiar, that is blended learning, artificial intelligence, big data, and also machine learning. You may familiar with this kind of the word after pandemic, ya. Setelah pandemic kita jadi makin melek dan machine learning. Karena ini hal-hal yang sudah digunakan di dunia pendidikan saat ini. Oke. Nah, ada sebuah fakta yang sangat menarik. Jadi tahun 2015 di sebelah kiri ini adalah job di Indonesia, job rules in Indonesia 2015, and then this one is job rules in Indonesia 2020. Ada perubahan yang sangat mendasar job rules di Indonesia 2000 dan 2020, 2019, 2020 ya. Jadi dulu saya pun juga merasa bahwa kita membutuhkan seorang accounting di sebuah perusahaan, itu pasti. Tapi sekarang accounting ini sudah mulai di-replace dengan sistem Bapak Ibu semuanya. Mungkin juga ada di perusahaan Bapak Ibu atau di sekolah juga bahwa kehadiran accounting misalnya paling simple ya, kehadiran accounting sudah ter-replace dengan beberapa sistem seperti Zahir, Jurnal.id, Mitrans, Mekari yang di Indonesia sudah di-replace menjadi sistem. Jadi kebutuhan akan orang yang melakukan rutin manual atau kognitif dulu input atau CS, sekarang semua sudah masuk ke sistem gitu ya. Jadi ada perubahan-perubahan job di Indonesia maupun di dunia yang kita dasari itu sangat berubah total. Sekarang kita sudah menggunakan teknologi dan kita lebih membutuhkan data analysis, scientist, big data specialist, AI dan machine learning specialist, karena mereka inilah yang akan membuat teknologi. Jadi kita lebih membutuhkan orang-orang yang melek teknologi. Ini ada hubungannya nanti dengan study abroad Bapak Ibu semuanya. Nah, fakta lainnya adalah job absorption based on educational level in Indonesia. Saat ini kita lihat di sini bahwa pengangguran di Indonesia ternyata juga masih tinggi, padahal mereka sudah SMA ataupun SMK dan juga perguruan tinggi. Jadi ketika kita masuk perguruan tinggi, harapannya itu kita mempunyai pekerjaan ya Bapak Ibu semuanya. Tapi sekarang enggak. Sekarang malah justru tinggi penganggurannya untuk higher educational level. Karena jurusan-jurusan yang kita pilih ini masih jurusan yang belum dipakai untuk future, tidak relate dengan future-nya nanti. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi masalahnya adalah kurangnya preparation educational system di Indonesia untuk mempersiapkan masa depan anak-anak kita saat besok. Nah, education fact yang terakhir adalah ini yang benar-benar harus dipahami. We should understand enough because student in Indonesia score lower than the OECD average. In bottom 10 of the countries. Jadi kita masih ada di bawah 10 terbawah OECD untuk skor PISA-nya. Nah, skor PISA ini apa? Skor PISA ini adalah assessment ya. Assessment atau sebuah penilaian atau sistemnya misalnya seperti akreditasi, assessment di seluruh dunia bahwa Indonesia ini masih di 10 terbawah Bapak Ibu semuanya. Ini yang harus kita pahami, bahwa problemnya adalah pertama, sistem pendidikannya masih belum mendukung untuk pendidikan masa depan. Kedua, materialnya pun juga belum memadai sehingga kita masih ada di 10 terbawah overall gitu ya. Yang ketiga adalah kurangnya persiapan atau kurangnya global material atau kurangnya sekolah juga untuk mendukung persiapan anak-anak menuju ke masa depan. Oke, jadi ini problem utamanya adalah less preparation of education system in Indonesia to cope with global future which is full of technological challenge. Jadi pertanyaannya adalah what knowledge, skill, attitude, and value will today's student need to thrive and shape their world? How can instructional system develop this knowledge, skill, attitude, and bagaimana ketika saya sendiri bersekolah di Korea, hal-hal apa yang saya pelajari. Nah, ini adalah salah satu research dari OECD, The Future of Education and Skill.
Suara saya masih terdengar ya? Iya, masih. Okay. Siap. Jelas, Mas. Oke, jadi the future of education and skill, OECD research, bahwa kita ini membutuhkan solusi yang rapidly changing world. Apa sih yang sangat berubah di dunia ini? Pertama adalah environment, climate, dan lainnya ya. Kedua adalah economic. Kita nggak tahu tiba-tiba ternyata COVID-19 itu merubah ekonomi di seluruh dunia. Ya. Dua hal ini yang harus kita persiapkan saat ini. Dan terakhir adalah teknologi yang kita bahkan nggak bisa capek gitu ngejarnya. Oh ada lagi teknologi ini, oh ada lagi teknologi ini. Bahkan baru 2 hari lalu saya membeli ATM belajar Bapak Ibu yang saat ini sudah ada di kantor. Jadi ternyata ada lagi ATM belajar. Oh ada lagi learning management system. Oh ada lagi AI. Jadi banyak sekali teknologi yang harus kita kejar. Kalau kita nggak ngejar, kita benar-benar akan ketinggalan. Hal ini selaras dengan visi Jagat Arsi ya, bahwa visi Jagat Arsi adalah untuk mempersiapkan menuju global. Nah, kemudian kebutuhan lainnya adalah need for broader education goals, individual and collective well-being. Nah, ini penting banget. Dan learner agency. Saat ini learner agency-nya apa? Nah, ini sekolah atau lembaga atau institusi pendidikan yang akan navigating through a complex and uncertain world. Kita juga nggak tahu. Tadi Michael Clem bilang ya, siapa yang nggak tahu kalau misalnya aku tahu aku akan menang lotre gitu ya. Bener banget, kita bahkan nggak ngerti pandemi ini sampai kapan. That's why kita butuh learner agency, sekolah, institusi pendidikan untuk mengarahkan kita ke hal yang lebih akademis untuk research bagaimana kita harus mempersiapkan dunia yang penuh tidak kepastian ini. Bahasanya kayak gitu ya. Oke. Dan kebutuhan lainnya adalah need for a broad set of knowledge. Kita butuh namanya set of knowledge, ilmu ya, ilmu yang memang mempunyai nilai gitu. Nanti kita akan bahas juga. Kemudian kompetensi to transform our society and shape our future. And then the last one is design principle for moving towards an ecosystemic change. Oke, Bapak Ibu semuanya. Kita mulai sharing sessionnya. Tadi udah kayak dosen ya, agak berat. Ini apa sih sebenarnya ngomong apa? Nah, ini saya akan sederhanakan dengan bahasa yang lebih ke cerita. Oke, ini di tahun 2013, berarti kira-kira 8 tahun yang lalu saya memulai pendidikan di Korea Selatan. Di sini alhamdulillah saya menyelesaikan dengan tepat waktu, bahkan menjadi lulusan tercepat saat itu. Dan di sini dengan perdana, ini adalah rektor universitas saya, Universitas Aju University, yang sekarang rektor ini malah menjadi Perdana Menterinya Korea, Bapak Ibu semuanya. Jadi beliau ini CEO dari Daewoo. Daewoo itu salah satu cebol atau salah satu perusahaan konglomerat di Indonesia, di Korea Selatan, kemudian ditarik menjadi rektor karena beliau ini punya visi yang industri banget. Jadi kampus saya ini adalah kampus industri gitu. Jadi Bapak ini dari profesional ya, namanya Kim Dae-won. Dia ini adalah dari profesional, kemudian ditarik untuk menjadi rektor di sebuah universitas, sehingga universitas ini benar-benar mempersiapkan lulusannya siap untuk ke profesional atau ke industri. Dan karena prestasinya, beliau diangkat menjadi Perdana Menteri. Perdana Menteri itu di bawah presiden. Kalau di Korea Selatan nggak ada wakil presiden, tapi langsung Perdana Menteri. Jadi beliau ini salah satu orang yang terbaik di Korea Selatan, dan saya juga sangat beruntung bisa bersalaman dengan beliau saat itu. Jadi ini adalah sedikit story saya ketika di Korea Selatan. Sama seperti Mbak Anggun, saya pun dari keluarga yang biasa saja. Saya berasal dari Semarang, Bapak Ibu. Kalau misalnya tahu sebuah Semarang, tapi Semarang pinggir banget ya, namanya Banyumanik gitu. Saya berasal dari keluarga yang biasa saja, tidak ada impian keluar negeri sama sekali saat awalnya. Kemudian saya coba-coba untuk apply beasiswa. Nah, tadi ada mamahnya, ada seorang bunda yang bertanya ya, kira-kira opportunity-nya gimana gitu. Saya apply ini S1 Bapak Ibu semuanya. Kalau sekarang mungkin udah banyak banget yang apply S2 ke luar negeri ya, didukung juga oleh pemerintah, ada LPDP. Nah, saya apply-nya ini S1. Opportunity-nya gimana?
10:1 Pak Bu gitu. Jadi saya udah apply banyak negara, kok ndelalah yang keterima Korea. Dan ternyata Korea ini education sistemnya paling tinggi, tertinggi di dunia. Nah, kenapa saya Korea? Karena memang bahasa Inggris saya nggak terlalu bagus. Jadi masih ada kesempatan buat teman-teman adik-adik semuanya yang bahasa Inggrisnya mungkin middle, tapi tetap kita harus pas TOEFL lebih dari 5 gitu. Kita masih bisa ada kesempatan untuk ke negara yang second, yang bukan English as a native, tapi English as a second language, misalnya Korea, Jepang. Tapi bukan semata-mata Korea, Jepang ini gampang masuknya, justru makin susah karena setelah bahasa ada administrasi selanjutnya, seleksi, yaitu adalah akademik. Nah, ini akan saya sharing setelahnya. Nah, Korea Selatan saat ini ada di negara dengan pendidikan tertinggi terbaik di dunia, Bapak Ibu. Kemudian ada Jepang, ada Singapura. Singapura yang sekarang Michael klaim ada di Singapura ya. Kemudian Hong Kong, Finland, dan selanjutnya. Dulu tahun 2000, sebelum tahun 2017, Korea Selatan itu masih di peringkat 5. Tapi sekarang berturut-turut 4 tahun berturut tahu bahwa apa sih rahasianya dari negara-negara yang terbaik education systemnya. Ternyata mereka ini, negara yang berwarna kuning, countries ini adalah negara yang applied STEM learning. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar dengan STEM learning atau mungkin belum, baru pertama kali mendengar bahwa STEM learning ini adalah sebuah metode atau approach atau pendekatan yang digunakan oleh sekolah-sekolah internasional di Indonesia. Sekolahnya Mbak Anggun juga yang dulu, Mbak Anggun juga dulu sekolah SMA di sekolah yang menggunakan pendekatan STEM. Dan juga sekarang sekolah-sekolah internasional dan nasional plus mulai mengadaptasi STEM learning ini. Nah, negara-negara yang warna kuning ini, mereka sudah mengaplikasikannya keseluruhan. STEM learning ini terbukti mampu mengakselerasi kualitas pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Ketika saya di Korea Selatan, saya tuh sampai nggak ngerti Pak Bu. Jadi SMA saya SMA favorit, salah satu SMA favorit di Semarang paling favorit, dan juga di Indonesia masuk top 100 gitu ya. Cuman saya nggak paham ketika di Korea Selatan ada yang namanya matematika ya. Mereka itu udah diajarin kalkulus lanjutan. Sedangkan saya di SMA aja nggak dapat kalkulus gitu ya. Ini yang saya, loh kok saya Kak dapatnya baru di kuliah ya. Kuliah aja udah kalkulus lanjutan. Dan guru saya langsung bilang, Mutiara kamu harus mempelajari ini. Di mana itu sebenarnya SMA-nya, jadi saya belum mempelajari di masa SMA saya gitu ya. Untuk kurikulum pendidikan di Indonesia belum ada mata kuliah atau mata pelajaran yang sinkron dengan ketika kita mau go abroad. Jadi ternyata yang kita butuhkan bukan cuma bahasa Bapak Ibu, ternyata sinkronnya kurikulum. Makanya banyak yang namanya gap year untuk preparation college ya, college preparation. Ada A-level, O-level kayak gitu ya. Itu namanya kita mempersiapkan untuk ke college, untuk di Amerika maupun di UK gitu biasanya ada preparation college. Di Korea dan Jepang pun juga ada preparation college. Tapi waktu itu saya beruntung tidak masuk ke preparation college. Saya bisa langsung masuk untuk menjadi regular student. Tapi masalahnya adalah saya harus mengejar banyak ketertinggalan karena di Indonesia ini kurikulumnya tidak sepadan dengan negara-negara maju. Ini dia masalahnya. Jadi nggak semata-mata ketika kita S1, khususnya S1 ya, S1 di luar negeri, kemudian kita bisa mengejar semuanya, enggak, karena kita harus mengulang masa-masa SMA-nya mereka juga. Jadi saya bahkan kalau 4 kali, saya harus belajar mata pelajaran SMA-nya mereka, SMP-nya mereka, karena memang nggak sinkron kurikulum kita dan kurikulum luar negeri. Ini dia permasalahannya, terutama untuk S1. Nah, jadi STEM itu apa? STEM ini adalah pendekatan. Jadi misalnya nih Bapak Ibu, pendekatan pembelajaran yang terintegrasi science, teknologi, engineering, and math. Jadi semuanya itu terangkum menjadi satu. Nggak ada lagi mata pelajaran matematika, kemudian engineering, art, itu sendiri-sendiri enggak, tapi jadi satu semuanya. Misalnya kita akan membuat gitar. Kita juga langsung belajar fisikanya, bagaimana resonansi suara ini, bagaimana petikannya, kemudian bagaimana bentuknya. Jadi kita tuh tahu bahwa, oh
kita membuat gitar ini sudah menggunakan rumus fisika dan menggunakan algoritma matematika. Jadi semuanya itu berkesinambungan jadi satu. Hal ini yang aljabar sebenarnya buat apa sih? Nggak nyambung banget saya harus belajar aljabar, tapi nanti jadinya kuliahnya marketing misalnya. Tapi ternyata semuanya itu nyambung dan terintegrasi kalau kita membuat pendekatannya, pembelajarannya yaitu dengan STEM learning yang sudah diaplikasikan di negara-negara maju yang berkualitas pendidikannya. Jadi, maaf saya lagi nggak kurang sehat juga. Jadi solusinya adalah ketika saya pulang ke Indonesia, saya ingin juga teman-teman di Indonesia merasakan apa yang saya rasakan di Korea Selatan. Bahwa orang desa pun gitu ya bisa masuk atau bisa mencicipi kuliah di luar negeri gitu. Nah, solusinya adalah kita harus mempersiapkan sejak awal Bapak Ibu semua. Mempersiapkan kita siap ketika kita kuliah di luar negeri, bukan hanya Korea Selatan, tetapi di seluruh negara maju. Bahkan STEM ini asalnya dari Amerika, ya, yang saat ini Mbak Anggun ada di sana. Jadi STEM ini asalnya dari Amerika. Jadi kita harus mempersiapkan bagaimana kurikulum ini kita bisa sinkron atau sepadan yang pertama. Dan kedua adalah languages. Nah, kita nggak bisa pungkiri bahwa nggak bisa bahasa pun bisa keluar negeri. Itu nggak sama sekali. Justru saya harus belajar Korea lagi. Saya harus belajar bahasa Inggris lagi gitu ya ketika di sana. Karena saya harus bisa catch up dengan teman-teman semuanya. Dengan teman-teman yang ada di kelas, di international class misalnya. Nah, di STEM Learning program, saya belajar bagaimana negara-negara maju mempercepat atau membuat pendidikannya semakin berkualitas. Hal inilah yang saya bawa ke Indonesia, dan ketika pandemi, awalnya usaha kami di bidang overseas education untuk sister school, kemudian kita mencoba untuk, bagaimana kalau misalnya yang biasanya mereka visit atau study tour ke luar negeri, dengan sister school di luar negeri kita bawa ke sini nih. Jadi mereka juga bisa merasakan kurikulum luar negeri gitu. Jadi kita membawa kurikulum luar negeri ke Indonesia dan nantinya juga harapannya bisa diaplikasikan di Jagat Arsi agar student di Jagat Arsi semuanya juga siap dan mampu untuk apply atau mengikuti kurikulum internasional gitu ya. Kita jadi menggunakan STEM learning program, ada Fun Science, Coding, Junior Engineer, Craft, dan lainnya. Kemudian buat selain di sisi teknologi atau STEM learning, kita juga harus mempersiapkan dari sisi bahasa asing. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, kita banyak ya yang namanya logat-logat bahasa Inggrisnya kok aneh-aneh gitu, beda-beda. Itu ternyata tergantung sama guru yang ngajar. Betul banget. Nah, tapi dengan di iGen, ini saya udah mulai sedikit spoiler nih. Di iGen kita menggunakan AI, dan ini satu-satunya di Indonesia. Learn Social itu sebuah platform di luar negeri yang sudah menggunakan AI seperti Dynet dan Learn Social. Jadi kita coba untuk pronunciation bahasa kita kira-kira akurasinya berapa persen. Itu hanya ada di platform-platform luar negeri. Dan saat ini kita membuatnya sendiri. Jadi kita di BSD City ada rumah produksi untuk para programmer membuat teknologinya. Kita menggunakan teknologi AI. Bagaimana ketepatan suara kita ketika kita mencoba untuk latihan speaking misalnya. Dan pastinya dari bahasa ini juga dilatih oleh guru-guru profesional yang memang sudah pernah dan berkuliah di luar negeri gitu. Di abroad, kenapa sih Mbak nggak apply universitas di Indonesia aja? Of course saya juga pernah apply di UI, saya juga pernah apply di Undip gitu yang Semarang juga. Dan alhamdulillah semuanya juga keterima, tetapi memang go abroad ini sebuah hal yang kesempatan yang sangat langka ya. Ketika mungkin 2013 pada saat itu nggak banyak orang yang bisa S1 di luar negeri Bapak Ibu semuanya dengan beasiswa ya. Jadi ini adalah kesempatan buat kita, dan saya sudah apply sebenarnya banyak sekali beasiswa luar negeri, dan alhamdulillah Korea ini menerima saya. Dan saya pun juga beruntung sekali di Korea karena itu karena saya terinspirasi dari Youth Peace Ambassador UNESCO. Jadi ini masih saya umur belasan tahun Bapak Ibu. Tapi saya ditunjuk menjadi Ambassador UNESCO sebagai Duta Perdamaian Dunia.
kami ditempatkan di karantina di Kaeng Kracan, Bangkok, dan ini adalah duta-dutanya seluruh dunia. Disinilah saya mulai merasa, oh iya, saya juga pasti bisa lebih mempunyai pengalaman ketika saya ada di luar negeri. Dan saya memilih universitas yang memang mempunyai international class, bukan hanya Korean class. Karena saya bisa belajar dari teman-teman semuanya. Ada quote, a new language budaya baru. Nah, ini yang menjadi sebuah motivasi saya. Oke, saya akan coba apply di luar negeri gitu ya. Saya akan coba apply di beberapa negara. Dan salah satunya alhamdulillah diterima di Korea Selatan. Nah, bedanya adalah ketika saya di Korea Selatan, saya bukan hanya belajar dari sisi akademiknya Bapak Ibu. Saya jadi belajar ambil jurusan bisnis. Bisnisnya itu langsung business information system, jadi hubungannya langsung dengan teknologi. Dan saya belajar bagaimana bisnis ini memang teraplikasikan di industri secara langsung. Kalau misalnya kita di Indonesia mungkin belum berhubungan Bapak Ibu semuanya. Mungkin kita di sekolah bisnis, tapi kita belum berhubungan secara langsung bagaimana bisnis kita ini bisa langsung diterima oleh industri gitu. Jadi sejak awal kita masuk ke sekolah gitu ya, kamu mau bisnis apa, kemudian kita akan di-link-kan kemana. Ini dia fasilitas di luar negeri itu sangat mendukung bagaimana kita untuk berkembang. Hal inilah yang saya untuk membangun tanah air, salah satunya untuk menyebarkan bagaimana kita prepare, bukan hanya dari segi kita siap go abroad aja, tapi paling enggak kita memang sudah siap untuk go ke industri. Karena yang seperti tadi bahwa kita saat ini roles job-nya sudah berganti Bapak Ibu. Mungkin sudah nggak ada akuntansi nantinya, tetap akan ada tapi mulai sedikit. Hal-hal inilah yang harus kita persiapkan. Bagaimana kita menghadapi perkembangan zaman nantinya. Perubahan zaman, kemudian perubahan iklim, perubahan environment, perubahan ekonomi yang harus kita persiapkan sejak sekarang. Bahasa dan teknologi adalah salah satu key atau kuncinya bagaimana kita dapat bertahan. Baik, mungkin itu sekilas dari saya. Jadi iGen sendiri adalah an artificial intelligence based blended learning platform. Jadi di tempat kami Bapak Ibu semuanya, kita ini baru berjalan sejak bulan Juni kemarin Bapak Ibu. Dan alhamdulillah studentnya sudah lebih dari 7.000 saat ini. 7.000, kita bisa lihat di sini student saat ini, siswa yang sudah belajar di tempat kami, itu 7.400 saat ini. Jadi kalau misalnya dulu, lembaga kursus bahasa gitu ya. Mungkin satu gedung itu isinya 100 orang. Sekarang sudah berubah Bapak Ibu. Ini yang dinamakan economical changing, environmental changing. Jadi dalam saya pun juga nggak ada gedung ya. Kita menggunakan rumah produksi. Satu rumah produksi saja bisa mendapatkan siswa hingga 7.400 siswa saat ini. Nah, inilah yang harus kita siapkan, bagaimana cara kita untuk mempersiapkan masa depan anak-anak, bagaimana mempersiapkan mereka untuk belajar lebih banyak lagi dengan setara dengan global material yang bagus dan global education yang bagus. Baik, ini sedikit spoiler dari kami sudah mendapatkan lebih dari 7.000 student dalam 7 bulan, 95% course completion, dan 26 school collaboration. Dan harapannya nanti yang ke-27 atau ke-28 adalah Jagat Arsi salah satunya ya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak. Itu sedikit sharing dari saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Hopefully the information I just given is going to be useful, and thank you very much for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Masya Allah, luar biasa. Karena ini adalah presentasi yang luar biasa, sekali lagi kita sebutkan oke, sering ini ya, gitu ya. Global Education, 1, 2, 3, go. Global Education. Oke. Alhamdulillah update dulu ya, peserta kita sudah mencapai 75. Alhamdulillah seperti ini tidak ada satu yang live karena presentasinya sangat luar biasa. Mata saya juga tadi tidak berkedip sedikit pun, nafas juga tidak tarik nafas kayaknya saking menikmatinya presentasi dari Miss Mika. Sangat luar biasa. Kemudian di chat tadi ada we have a email from Michael. So if you guys want to ask anything, everything about that we are talking now,
please send to the email or on this chatting. Tadi Ibu Mutia telah menjelaskan singkat padat tentang bagaimana pendidikan di luar negeri, khususnya di Korea, lalu bagaimana kualitas pendidikan di sana, bagaimana hubungan antara teori di sekolah dan praktek di lapangannya, baik di SMA ataupun di university. Beliau juga tadi menyinggung tentang bagaimana komparasi hubungan antara Indonesia dan Korea, dan bagaimana persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh kita kalau kita ingin belajar ke luar negeri. Sungguh sangat luar biasa, Ibu. Cuma akan lebih luar biasa lagi jika kita mendengarkan pertanyaan dari semua peserta. Now, we are open the time for the questions. Saya harap karena tadi sudah ada perwakilan dari Bunda, mungkin sekarang kita berikan ke siswa di SMA atau SMK atau guru atau university students. Kepada teman-teman yang ada, kami persilahkan. Boleh diangkat tangannya seperti gini, oke. Sebut nama sekolah atau kampus atau universitasnya. Kami persilahkan. Maybe I mention the name, is that okay? Mr. Bai. Sambil nunggu yang lain. Or Sela, Miss Sela? Yeah. Miss Sela, do you have questions? Silakan, oke. Dari Coach Tata, Coach Buya Tata. Kami persilakan, Coach. Boleh untuk Mr. Michael dan untuk Miss Mutia ya, dua-duanya. Coach Ipul, sebentar Abu ya, kami unmute dulu ya. Sebentar Coach Abu ya. Abu ya Tata, Coach di unmute. Oke, untuk Miss Mutia, singkat saja, karena mau bentar lagi sholat asar. Miss Mutia, bagaimana mensiasati STEM ini dengan kebijakan pemerintah yang ini masih cukup merepotkan secara administratif? Itu saja. Oke, baik Pak. Sebenarnya STEM ini tidak berbenturan dengan kebijakan pemerintah, sama sekali tidak berbenturan, karena kita pun sudah berkolaborasi dengan banyak sekolah, bukan hanya international school, tapi juga sekolah national plus. Jadi kita biasanya memberikan STEM ini sebagai enrichment, Pak, enrichment program, atau bisa jadi ekstrakurikuler atau intrakurikuler, karena sekolah mempunyai hak untuk menginput ya Pak ya, untuk menginput kurikulumnya. Misalnya dari Jagat Arsi sendiri mungkin mempunyai kurikulum tambahan. Misalnya di beberapa sekolah bahkan mengadaptasi 3 kurikulum atau 4 kurikulum. Nah, kita ini sebagian enrichment-nya aja, mungkin bisa masuk 1 atau 2 kali dalam 1 minggu gitu, 1 atau 2 jam dalam 1 minggu. Itu mungkin untuk memperkenalkan dulu STEM terhadap siswa-siswa semuanya, belum menjadi sebuah kurikulum nasional di Indonesia, karena kurikulum nasional di Indonesia masih menggunakan tematik misalnya seperti itu pendekatannya. Jadi bisa sebagai ekstrakurikuler, Pak Tata. Baik. Ya, yang saya sedikit ada komentar berkaitan dengan STEM ini memadukan beberapa mata pelajaran menjadi satu hal yang baru gitu. Di SMA Jagat Aras itu kita menggunakan klaster, di mana kemudian mata pelajaran itu tidak muncul lagi sebagai IPA, tidak muncul lagi sebagai ini, tapi kita ada klaster science, ada klaster sosial, ada klaster Islamic Studies yang kemudian dalamnya, saya sih melihat ada kemiripan. Secara offline sambil ngopi kayak Miss Rose. Ya, siap. Kita undang Pak Mr. Michael juga ke Jagat. Yes. Betul Pak, jadi memang banyak sekolah yang sudah menggunakan klaster-klaster untuk mata pelajarannya. Nah, kita mungkin agak berbeda dari STEM itu. Kebetulan tahun lalu, 2019, ada 657 delegasi dari Aigen ke Korea Selatan langsung belajar STEM, Pak. Jadi mereka 657 siswa dari Aigen ke Korea Selatan, langsung mereka belajar STEM itu seminggu sampai 2 minggu di sekolah Korea. Jadi mereka merasakan perbedaannya, terutama STEM ini memang dipersiapkan untuk ke teknologinya, Pak. Untuk
persiapan. Saya sangat setuju dengan tipe-tipe klaster. Itu klaster sudah sangat baik, yang sudah dilakukan dengan Jakarta RC sudah sangat baik gitu. Dan saya harapannya juga mungkin sedikit menambahkan 1 atau 2 untuk mungkin untuk memadukannya, dan kita langsung menggunakan teknologi. Bisa kita menggunakan robot Arduino seperti di belakang saya ini. Kita menggunakan ini Pak, salah satunya Asom IT gitu. Asom IT yang sudah digunakan di beberapa negara juga, robotik dan coding yang jadi pelajaran wajib untuk seluruh sekolah di luar negeri ya saat ini gitu contohnya. Jadi ya kami harapannya bersama Jagat RC, karena mungkin visinya sama dan saya pun juga sudah beberapa kali menengok Jagat RC dan saya juga setuju dengan siswa-siswanya, insya Allah di BSD City mungkin salah satunya. Insya Allah, insya Allah, amin. Ya, terima kasih Coach Buaya Tatra untuk pertanyaan yang luar biasa dan juga Miss Mutia. Kita berikutnya, silakan penanya berikutnya dari kampus mana, students from what university, from what school, atau mungkin dari teman-teman guru yang lainnya, atau juga kalau ada boleh dari Bunda, Ayah Bunda, kami persilahkan. Oke, ada pertanyaan? Oke. Ya, silakan. Mohon di-unmute, Kak Ibu. Siapa, Coach? Oke. Belum ada, Coach. Oke. Atau kalau belum berarti Coach Ozi nanti untuk pertanyaan bisa dilayangkan ke email Coach Ozi atau Mr. Michael atau ke Miss Mutia. Okay. Okay, Mr. Michael, just now Ms. Coach Tata asking about the relations between the STEM and the policy of the government. And Ms. Mutia already answered that the STEM program can be the enrichment for the school, so it's gonna be okay. No, there is not any problem if kind of the school want to use that STEM. And I think we have Catherine from Bandung University. Do you have a question, Catherine? Oh, tidak. Oke, waktunya sebenarnya sudah pas dan sesuai. Sudah pukul 3. Yes, dan kalau di RC sudah mulai, we have to go to prepare for the praying. So I'd like to say thanks to everyone, especially all of you guys who are coming and joining this program. But I will give 1 minute to give the closing statement for Michael and then for Ibu Mutia. Please, Mr. Michael, closing statement. Yeah. Thank you. My closing statement is I probably learned more from all the questions and from the others than you learned from me. And it's always a great pleasure to speak to my friends and colleagues from Indonesia. Never stop dreaming and be curious. Never be afraid to ask questions. I bet many people have questions and they're afraid to have questions. They are afraid to ask. If you don't speak English, you can ask in Bahasa. It's not an issue. We are all start with a perception that everyone is friendly and polite and supportive. And I think everyone here is pretty much the same. It's been a great honor and pleasure to be with you all. Thank you. Oke, terima kasih. Dari yang terpenting dari apa yang dikatakan oleh Mr. Michael adalah jangan pernah berhenti belajar kapanpun kepada siapapun. Oke, thank you, Miss Mutia. Closing statementnya mungkin bahasa Indonesia aja ya Pak ya. Ya boleh, lebih bagus. Biar langsung understand semuanya. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan masa depan anak kita sejak sekarang, mulai dari hal terkecil dan mulai dari diri kita sendiri. Apapun yang kita persiapkan atau investasikan buat anak masa depan akan terasa saat kita nanti menuainya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.
Okay, thank you very much. Thank you Mr. Michael, thank you Ibu Mutia, thank you semuanya teman-teman dari berbagai daerah dan dari berbagai kampus dan universitas untuk kehadirannya, untuk kerjasamanya mendengarkan kurang lebih 1,5 jam. Jika ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan, boleh melewati email yang tadi kami tulis di chat, ataupun silakan menghubungi kontak yang telah di-share oleh kami melalui broadcast kemarin. Insya Allah obrolan kita tidak hanya sampai di sini, seperti yang Buya Tata tadi sampaikan, kita bisa ngopi bareng kapanpun perlu. Insya Allah, we are going to have another conversation with Mr. Michael through email and maybe, right? Ya, Insya Allah. Dan kami atas saya pribadi sebagai moderator mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, untuk kehadirannya. Saya kembalikan ke MC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.